bahwa pada hari Sabtu hari ini kami dari Polsek Mampang Perapatan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan Unras dari Aliansi Cinta Tanah Air. Kami melaksanakan pengarahan atau ambon pagi-pagi kepada anggota pukul 8. Terus selanjutnya pukul 9 Aliansi Cinta Tanah Air ini datang, terus kemudian melakukan orasi di gerbang pintu Grand Kemal bagian depan. Ya, terus kemudian di saat kami fokus pengamanan kegiatan Unras di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang. Seperti itu. Artinya ini di dalam merangsak masuk tanpa dipengetahuan berarti Pak? Jadi gini, kalau masa yang melakukan pengrusakan itu masuk, kami tidak tahu. Karena memang kegiatan di dalam apa kami juga tidak tahu. Karena tidak ada pemberitahuan ke Polsek ataupun ke Polres terkait dengan kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Cinta Tanah Air yang ada di Grand Kemang. Ingat, nah ini dilantikan. Jadi dulu kan ya. Indonesia Lawyers Club kembali dengan tema Diskusi Diaspora Dibubarkan Preman. Siapa dalang sebenarnya? Dengan narasumber aktivis muda Muhammadiyah Mustafa Nahrawardaya, peserta diskusi Forum Tanah Air Refli Harun, peserta diskusi Forum Tanah Air Said Didu, penasehat ahli Kapolri Irjen Polisi Arianto Sutadi, pakar hukum tata negara Ferry Amsari, mantan Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji. Hadirin pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Sebenarnya tidak banyak peristiwa politik yang terjadi pekan ini. Hanya ada pelantikan DPR, kemudian ada calon-calon kepala daerah yang kampanye. Ya, beritanya datar-datar lah kalau bagi saya. Tapi tiba-tiba hari Sabtu ada yang mengagetkan, yaitu dibubarkannya diskusi di Hotel Kemang, Jakarta Selatan. Dan itu benar-benar mengagetkan karena sejak kita reformasi 98 rasanya tidak ada diskusi yang sampai dibubarkan apalagi oleh preman.
oleh polisi pun saya nggak ingat kalau ada. Tapi seingat saya tidak ada. Dan ini menarik sekali karena diskusi ini diselenggarakan oleh diaspora Indonesia, dari ketuanya dari Amerika datang, dan kemudian ini ada 5 benua diwakili oleh diaspora Indonesia ini. Dan judul diskusinya pun Forum Tanah Air yang melaksanakan. Jadi rasanya ini diskusi biasa-biasa saja. Jadi ada tuduhan bahwa ini dilakukan oleh rejim yang berkuasa, maksudnya rejim Jokowi. Saya kok tidak melihat tanda-tanda ke sana. Karena diskusi begini ya biasa-biasa saja. Bahkan kritik kepada Presiden Jokowi itu sekarang jauh lebih dahsyat daripada tema diskusi. Apalagi yang ada di media sosial. Itu bagi saya malah udah keras sekali. Dan kalau diskusi ini baru akan menganalisa situasi negara saat ini dan apa yang harus dilakukan ke depan, ya itu satu hal yang wajar-wajar, apalagi pesertanya para intelektual. Dan kenapa ada diskusi ada pembubaran tersebut? Apakah rejim yang akan datang juga gak masuk akal? Jadi dari mana datangnya? Inilah yang kita akan diskusikan malam ini di Indonesia Lawyers Club. Karena itu judulnya Diskusi Diaspora Dibubarkan Preman. Siapa dalang sebenarnya? Kita ingin para pembicara malam ini bisa memberikan kisi-kisi atau clue siapa yang akan dituduh sebagai dalangnya pada malam ini. Dan kita mulai diskusi ini dengan salah satu peserta yang hadir di diskusi tersebut dan juga ikut dibubarkan. Dia ini sekarang ini dikenal sebagai pejuang dari Pantai Indah Kapuk. Namanya Said Didu. Gelar baru. Saya pikir saya coba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya supaya nanti analisisnya menjadi sangat lengkap. Karena saya kebetulan datang itu agak terlambat dan sudah dari pintu depan dan sudah lihat ada demo. Saya berhenti sebentar melihat apa demo yang terjadi. Oh bagus, nggak apa-apa, kita masuk aja. Pas saya masuk ke dalam, tidak dari dalam, tahu-tahu sudah masuk rombongan langsung merusak atribut-atribut. Dan yang menarik pas saya keluar itu sebenarnya ada polisi berdiri di pintu. Sudah ada polisi berdiri di pintu tapi tidak melakukan apa-apa. Tidak juga menyatakan jangan, tidak juga melakukan apa-apa gitu kan. Nah pas mereka keluar, nah sepertinya istilah saya, kalau yang order ini mungkin istilah saya itu salah tempat dan salah memilih lawan. Karena pada saat itu Bang Karni semua, karena ini orang ini insting aktivisnya tinggi sekali, maka semua menyebar dengan HP-nya masing-masing. Merekam, ada yang di luar, ada di mana. Nah setelah keluar, itulah terekam semua. Berpelukan, cium tangan, ada kata-kata sukses ya, terima kasih Bang, ini perintah langsung. Nah itu terekam semua dengan lengkap. Nah maksudnya mereka udah kenal baik gitu kira-kira. Sepertinya kan udah Bang, istilah Bang itu kan kenal dong berarti kira-kira. Nah setelah itu kita masuk, pintu minta dikunci. Karena masih teriak-teriak di luar
Terus itulah bapak-bapak dan ibu lihat kita langsung konferensi pers karena ini sesuatu menurut kami sangat memalukan gitu. Sangat memalukan bahwa ada persekusi yang terjadi di tengah-tengah kota Jakarta. Nah, setelah itu kita melakukan lagi, kita dialog, ada yang bicara satu peserta, karena yang lain dialog, tahu-tahu datang lagi instruksi. Dia tahu Bapak masih lanjut diskusi, minta dihentikan. Jadi bayangkan yang terjadi adalah seakan-akan kami terpenjara dan diatur oleh mereka. Dan yang menyampaikan itu pesannya adalah tidak ada sama sekali kata-kata yang membela kita bahwa mereka sah berdiskusi. Yang harus berhenti itu adalah kami. Kita yang harus berhenti. Setelah itu kita berhenti. Nah, dia bilang Bapak cuma dikasih waktu sampai jam sekian Bapak bubar. Nah kita katakan sebentar. Kita ini menyewa tempat sampai jam 2. Nah mereka nggak bisa terima. Bapak harus bubar. Jadi bayangkan kita tuh kayak sandrap karena kunci di pintu. Pintu dikunci. Dan Pak Din Samsudin mau keluar pun kita nyari kuncinya nggak tahu di mana. Pintu untuk keluar. Nah, kasih tahu bahwa kami mau makan. Oke, dia setuju kalau bapak mau makan. Dipercepatlah datang makan jam 11. Harusnya jam 12:30 baru datang makan. Kita sementara makan, Pak, mereka minta Bapak hanya dikasih waktu, Bapak-bapak dan Ibu hanya dikasih waktu makan 10 menit. Bayangkan itu ratusan toko-toko di dalam dikasih waktu oleh preman pakai kuncir itu dari luar lewat petugas, Bapak hanya dikasih waktu 10 menit untuk makan. Setelah itu AC mati. AC mati, marah. Kita, kenapa mati? Alasan hotelnya koslet. Padahal enggak juga. Nah, jadi setelah itu kita ini dia bilang dia harus masuk menyaksikan Bapak makan. Mau merekam ke kita makan. Ini ada apa nih? Kok seperti ini dunia ini? Nah, terus nggak bisa kita, kita kalau gitu bapak-bapak di foto aja kirim ke dia. Jadi maksud saya begini. Di hari itu 28 September 2024 di kota Jakarta terjadi bahwa ada kelompok preman yang bisa memerintahkan petugas untuk menekan orang yang tidak melanggar apa-apa dan kumpulan orang-orang bukan orang-orang biasa saja dan aparat tunduk untuk melakukan itu. Itu menurut saya. Yang berita ini tadi makan 10 menit. Itu petugas atau petugas? Nah, ada video itu kan dengan yang duduk yang marah-marah, ya kan? Nah, itu kan orang menduga video itu sebelum kejadian. Saya paham itu, saya yakin setelah kejadian. Kenapa? Karena saya masuk dari depan, itu mereka jadi sepertinya setelah keluar dari pintu belakang, itu masuk lagi dari pintu depan. Sehingga itu di lobi itu Pak, yang ada polisi yang menyatakan, sabar ya, kita fasilitasi, kita butuh waktu 10 menit. Jadi itu kejadian, saya punya keyakinan itu setelah udah keluar loh Pak. Artinya itu berarti masuk lagi dong yang perusuh itu dari depan. Jadi perlu ditelusuri sebenarnya yang mengizinkan mereka masuk, supaya publik paham, pintu belakang ke pintu depan tuh muter jalan loh Pak. Dari hotel tuh muter jalan ke depan. Dan tidak mungkin yang duduk di kursi itu masuk dari pintu belakang lagi karena pintu belakang udah dikunci. Berarti pasti masuk pintu depan. Jadi menurut saya kalau polisi mau menyelidiki, siapa yang mengizinkan preman ini masuk lagi dari pintu depan? Nah, yang Bapak lihat ada video yang karena ada marah-marah terhadap, kan ada yang bela, ada ormas yang bela. Itu marah-marah, itu kejadiannya setelah juga loh. Artinya fakta bahwa mereka masuk lagi lewat pintu depan itu terjadi. Karena dua kejadian itu adalah pasti sebelum mereka
setelah mereka masuk dari pintu belakang, setelah mereka mau berakabri ruangan. Artinya ada izin, kan setahu saya tidak boleh dong mereka masuk ke dalam karena dia sudah merusak, dia sudah masa masih diizinkan masuk dan duduk-duduk di dalam dan menekan agar si perusuh ini menekan polisi agar mengikuti keinginan dia. Keinginannya kan dua. Dia mau menekan hotel dan dia menekan kita yang di dalam agar makan cuma 10 menit, agar dia bubar semua. Nah, dan itu diikuti oleh petugas. Nah, jadi maksud saya ini harus ditelusuri betul. Kan yang kita mau tahu ini sebenarnya saya tidak terlalu tertarik yang pakai kuncir itu ditangkap apa segala, karena ini hanya petugas. Petugas itu siapa aja menugaskan dia lakukan itu. Gitu. Yang perlu diketahui ini siapa yang mengorder ini. Dan menurut saya yakin ya terima kasih ke polisi sudah mulai menyidik. Ini siapa yang mengorder sehingga kita lihat Pak Bang Karni di awal-awal kami gitu. Jadi supaya publik paham, kami sedang makan, tahu-tahu teman kami datang bawa rekaman dari luar menunjukkan betapa akrabnya mereka di luar. Jadi belum beredar itu kita dapat. Akrabnya mereka di luar, pegangan tangan, ciuman, sukses, itu bikin kami di dalam. Loh kami kok kayak begini gitu loh. Maksud saya kok terjadi kayak begini. Jadi emosi kami menjadi naik. Nah jadi maksud saya begini. Ini kenapa bisa terjadi? Tidak ada teguran sama sekali secara resmi dari polisi untuk membubarkan kami, tapi yang diminta membubarkan kami adalah preman. Nah, ini kan sangat aneh kejadiannya, Artinya menurut saya, dugaan saya ini ada yang order dari luar yang petugas di lapangan tidak kuat menolak order itu. Nah, sehingga dia seakan-akan saat itu tunduk kepada keinginan perusuh. Nah itu yang Bang Karni yang kami alami, dan saya pikir peristiwa ini harus ditelusuri betul. Saya sih karena begini, dari gejala itu kan yang ada nama kan ada 2 demo tuh, demo yang namanya Suara Rakyat dan yang masuk dari depan. Saya nggak tahu apakah satu kelompok atau 2 kelompok. Yang demo atas nama itu kan yang ada nama tuh Din Samsudin, Refli Harun, Said Didu. Yang di ini. Jadi kita menduga-duga ini. Pamflet yang dia bawa. Pamflet yang dia bawa. Ada nama Said Didu. Ada nama Said Didu, Refli Harun sama Din Samsudin gitu. Nah, yang menarik itu adalah pada saat awal-awal yang selalu kita pas dapat informasi yang langsung keluar dari polisi juga adalah bahwa seakan-akan kami yang salah. Karena langsung Kapolsek menyatakan dia nggak punya izin. Akhirnya itu kan viral kan bahwa akhirnya orang-orang menyatakan memang pantas dibubarkan, nggak punya izin. Maksud saya pernyataan yang langsung memojokkan kita, padahal kita yang korban itu keluar dari Kapolsek. Kapolsek. Nah itulah yang menjadi seakan-akan hampir setengah hari kita tuh jadi terpojok. Kita korban tapi kita terpojok. Bahwa memang ini diskusi liar gitu. Padahal malamnya ketuanya sudah dihubungi oleh hotel minta dibubarkan. Artinya kalau minta dibubarkan, dibatalkan, itu nggak mungkin dari hotel dong. Pasti order perintah dari aparat dong, yang menyampaikan sampai nanya apakah Gatot datang, apakah segala gitu loh Pak. Jadi maksud saya yakin bahwa ini sebenarnya aparat sudah tahu bahwa ada besok acara seperti itu. Itu kira-kira ini saya supaya clear semua bahwa saya ulangi lagi bahwa setelah penyerbuan ini saya yakin betul bahwa ada izin mereka masuk dari depan. Sehingga ada 2 kejadian tadi, yang kejadian video tentang polisi polisi seakan-akan dimarah-marahin oleh perusuh. Yang kedua adalah hampir bentrok antara polisi dengan pimpinan ormas. Jadi dan itu saya yakin masuk dari depan. Itu Bang Karni. Makasih.
Saya dengar juga ada kata-kata ini perintah langsung dari atasan. Nah itu kami dapat langsung masih dapat itu dari si preman ini perintah langsung dari atas, perintah langsung dia bilang. Itu dikatakan ke petugas atau dikatakan kepada peserta diskusi? Dia katakan kepada satpam karena satpam hotel menginikan mereka jangan main fisik ya. Kami dapat perintah langsung. Itu sih maksudnya. Nah itu yang sampai detik ini kita nggak bisa menafsirkan apa maksud perintah langsung dan siapa. Dan tidak bisa diraba siapa yang perintahin langsung tadi. Nah itu sebenarnya yang saya ini kan karena yang kita ini kan sekarang itu adalah sebenarnya otak normal saya bahwa di depan polisi perusuh ini sudah membuat kerusuhan, kok nggak ada yang tangkap tangan satu pun. Sangat berbeda dengan kalau menghadapi mahasiswa, sedikit-sedikit langsung dipiting dibawa mobil tahanan gitu loh. Ini kemarin tuh malah habis memukul orang, merusak apa-apa, pelukan, cium tangan, terima kasih gitu loh. Itu perbedaan yang sangat nyata. Jadi sangat nyata terjadi Bang di lapangan. Yang dipukul siapa? Dipukul satpam. Oh satpam, bukan peserta ya? Kita peserta karena nggak pakai otot, kita agak menghindar aja. Baik, mungkin ada tambahan dari Mustafa Narawardaya, aktivis muda Muhammadiyah, yang juga hadir di diskusi. Baik Pak Karni, saya sebenarnya ingin mengklarifikasi Pak senior saya Pak Said Didu. Ketika ditanya Mas Karni kan nggak bisa jawab kan, perintah langsung dari siapa? Di mana itu sumber itu bisa didapatkan? Nah ini kita harus cermati nih di YouTube ini. Di YouTube itu beredar satu video yang ditranskrip. Entah siapa itu, saya mencurigai sebuah kelompok ya yang mentranskrip ini ingin mengacaukan cerita ini. Maka dari itu ketika semua sumber ditanya, dapat perintah langsung dari siapa, nggak ada yang bisa jawab. Karena itu sebenarnya transkrip dari video yang berasal dari sekitar pos satpam. Nah, saya ceritakan nih. Si oknum yang tersangka pertama yang rambutnya dikunjret itu, si Kawaliki kalau nggak salah itu, itulah yang dominan dalam aksi itu. Dan menurut saya, ini untuk Pak Polisi ya, pandangan sekilas yang merusak itu lebih dari 11 orang yang merusak di dalam lokasi. Tapi yang menjadi tersangka hanya 2 atau 3 sampai hari ini pertama janggal, apa bisa pelaku pidana, perusakan seperti di depan mata, kasat mata, kemudian diwakili 3 orang menjadi tersangka, yang lain masih didalamin. Padahal video itu jelas sekali, ada yang merusak big drop, ada yang menghancurkan proyektor, ada yang menyobek mesin ada yang menghantam meja, minuman, makanan, itu kan lebih dari 11 orang. Dan semuanya itu tidak pakai kode yang sama, tidak ada, kecuali masker. Tetapi perhatikan dalam video ya, itu ada 1 orang yang pakai kaos hitam, pakai tas selempang laki-laki, pakai topi krem. Sebenarnya menurut saya, dugaan saya ini setelah seharian saya lihat pakai aplikasi, dialah yang mengatakan, lu jangan ngerjain kita security karena kita akan ditindak langsung, bukan diperintah langsung, akan ditindak langsung. Nah lihat video kalau bisa ditampilkan, video yang pertama tadi yang pakai, yang di pos satpam setelah yang baju si Kawaliki itu, didatangi oleh orang yang satu tadi itu, yang pakai topi krem, coba itu periksa. Kalau saya ada akses seperti Pak Riyatus tadi, mohon diberi masukan kepada penyidik, coba di klaster para yang terlibat dalam sengkarut ini. Di klaster, maksudnya gini, pertama ada peserta diskusi. Pokoknya yang di klaster ini yang masuk video aja. Pertama adalah peserta diskusi, klaster pertama. Klaster kedua adalah polisi yang mengamankan ngakunya di luar. Klaster kedua ini. Klaster ketiga, security hotel yang dia pengaman dalam. Dan yang kelima adalah pelaku perusakan. Coba ya, 5 klaster ini ada di video terekam, itu di klaster 5. Yang mana polisi, yang mana security, mana korban, dan mana keamanan, peserta diskusi. Ada 5 klaster.
Kalau 5 klaster ini berhasil ditunjukkan kepada masyarakat, maka kita akan tahu peran mereka masing-masing apa. Yang rusak pasti ketahuan, karena mereka nggak pakai kode sama sekali. Semua pakai kaos, pakai jin, dan tidak ada kode yang bisa kita deteksi. Tapi ada satu orang yang dia bilang, jangan, ini saya baca di sini, kalau lu main fisik dengan kita, security, jangan, karena kita akan ditindak langsung. Ini sebenarnya clue sebenarnya. Artinya begini, kalau kalian melukai security, melukai kita, akan ditindak langsung. Oleh karena itu, perhatikan, meskipun kekerasan ini depan mata polisi, tidak ada yang tidak langsung saat itu. Paham nggak? Tidak ada, satu pun yang ditangkap, dipiting, diborgol, tidak ada. Barangkali ada kaitan dengan kata-kata ini, lu jangan main fisik dengan kita, security, jangan. Karena kita akan ditindak langsung. Nggak ada yang tidak langsung tuh. Jadi sekarang coba tebak di antara satu peserta yang jadi korban. Yang lain jadi korban juga sih, polisian yang kena Pak. Satpam juga yang kena. Satu, klaster 1, peserta. Mungkin nggak ngomong seperti tadi. Jangan main fisik sama kita, security, karena kita akan tidak langsung. Nggak mungkin peserta ngomong begini. Mungkin nggak perusuhnya? Kayaknya nggak juga. Mungkin nggak security-nya, nggak juga, peserta nggak juga. Apa mungkin ini adalah polisinya? Saya nggak tahu. Tetapi kuncinya ada di orang yang berkaos hitam, bertopi krem, pakai tas lempang. Dia satu-satunya yang berdress code berbeda. Karena apa? Si Kawaliki ini ngomong, siap komandan. Loh, kok bisa-bisanya Kawaliki ini setelah dimarahin di awal video tadi mengatakan siap komandan. Yang bicara bahwa jangan main fisik dengan kita, security, itu ya orang tadi itu, dugaan saya, yang pakai topi krem, bukan Kawaliki. Nah, bagi para jurnalis yang biasa, jurnalis investigasi, saya lama di grup Jawa Pos, saya bisa menebak ini siapa, tapi saya nggak itu saya katakan di sini. Yang jelas 5 klaster ini tolong dipisah, tunjukkan, ini loh yang jadi tersangka, ini lo yang masih buron, ini lo pesertanya, ini lo polisi, ini lo satpam. Nanti akan ketahuan, dalam video ini kok semua terjebak pada rangkulan dan sebagainya. Jangan terjebak di situ. Kejadian ini kok sampai membingungkan Pak Said Didu, berarti sutradaranya ini punya dana besar, punya power besar, punya pengaruh besar, mungkin punya pasukan. Karena Pak Said Didu jadi bingung kok. Saya telepon Pak Din, ya, karena beliau jadi pembicara, ya senior kita di Muhammadiyah lah. Saya tanya, kok suara Anda kok sampai serak begitu? Apa karena saking lamanya pidato? Apa karena saking emosinya? Oh enggak, saya dari Qatar belum pulang dari jam bandara, suara saya hilang di jalan. Tak pikir karena emosinya. Karena Pak Din memang mengeluarkan kata-kata itu, ini polisi harus bertanggung jawab. Nah, saya sempat ngobrol dengan Pak Said Didu, apakah ada yang jamin dari salah satu level itu antara Kapolsek, Kapolda, Kapolres? Ada. Bahwa 5 menit sebelum kejadian itu kami dijamin aman. Bahwa kami akan dijamin. Mosok kalah polisi sama preman-preman. Dia bisa masuk ke ruangan, bisa ngobrak-abrik, didiamkan, gak ada yang tangkap langsung. Maka saya ingat perkataan yang video itu. Lu jangan main fisik pada kita, pada security, karena kita akan ditindak langsung. Lu ternyata gak ditindak langsung. Apa itu cluenya? Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Jadi peristiwa ini, saya ingat dengan istilah intelijen, mungkin Pak polisi akan hafal Sunda aja, apalagi hafal lah. Ada istilahnya itu bullshit, penimbul situasi. Kita nggak akan tahu sebenarnya di balik ini akan ada apa nggak tahu. Atau saat itu di balik itu ada peristiwa apa kita nggak ada yang tahu. Semua bingung loh. Ini mereka menyerang pada tempat yang dan waktu yang salah. Karena ini tokoh nasional semua. Justru itu yang diharapkan supaya terjebak pada mindset seperti itu. Salah tempat ini. Wah, ada Din Samsudin, ada Said Didu, ada Refli Harun, ada ini. Kita itu nggak tahu, mereka punya rencana, punya biaya, punya pasukan, mereka mungkin punya SDM yang membuat semua orang yang senior sendiri bingung. Nah, saya teringat dengan kata Prabowo. Mei lalu Pak Karni, Pak Prabowo itu ke Qatar. Ada forum ekonomi internasional di Qatar Doha. Beliau ditanya sama reporter Bloomberg, Pak, Anda kan dikenal sebagai militer. Masa lalu Anda itu kan dikenal sebagai masa lalu penuh kekerasan. Nanti bagaimana kalau Anda jadi presiden? Kira-kira jawabannya apa? Saya sudah 28 tahun berhikmat di TNI.
Udah asam garam saya makan di sana. Saya sudah 25 tahun pensiun dari TNI. Saya sudah kenyang pengalaman. Sudah enggak relevan lagi memimpin negara, jadi presiden menggunakan militerisme, menggunakan militeristik. Udah enggak zamannya lagi. Jawaban Pak Prabowo betul. Jawabannya betul. Tapi belum terbukti. Karena belum menjabat. Setelah 20 Oktober, maka kata-kata Pak Prabowo yang terpilih sebagai presiden itu akan dibuktikan. Karena kekuasaan militeristik itu tidak harus dilakukan oleh tentara, mantan tentara. Wong sipil aja bisa. Kan ada 3 langkah kan? Merebut dengan cara militer, melaksanakan kekuasaan dengan militer, atau mempertahankan kekuasaan dengan militer. Dan ini nggak harus dilakukan oleh tentara. Maka reporter Bloomberg itu bertanya karena apa? Pak Prabowo latar belakangnya TNI, latar belakangnya penuh sejarah dengan yang dikonotasikan dulu, penuh kekerasan dan sebagainya. Emang Pak Jokowi itu militer? Bukan, tapi bisa saja rezimnya itu melakukan atau mempertahankan kekuasaan dengan militeristik. Apakah harus dari awal? Enggak harus dengan kudeta. Ketika yang langkah kedua melaksanakan kekuasaan, dia bisa dengan militeristik. Apalagi dengan melaksanakan pertahanan atau mempertahankan kekuasaannya. Supaya rezim ini tetap berkuasa ke masa yang akan datang. Oleh karena itu kalau Pak Prabowo nanti mengikuti keinginan rezim ini, sama saja melanggar janjinya di Doha, Qatar. Ini 20 Oktober ini menjadi bukti apakah Pak Prabowo akan melaksanakan sama seperti sekarang ini. Tidak harus dari awal Pak Jokowi melakukan ini, rezim Pak Jokowi. Tapi di tengah-tengah bisa. Demi apa? Ya mengamankan keluarganya. Ya tidak harus dengan urut linear kayak keinginan Pak Said Didu. Seharusnya kan gini, apa nggak salah tempat, nggak gitu. Justru di tengah-tengah orang yang tidak menduga, di situ terjadi peristiwa namanya bullshit. Supaya responnya seperti apa. Saya kaget juga itu ketika Pak Kapolda kalau nggak salah mengatakan akan memanggil penyebar videonya. Ini kan lucu, video kekerasan itu terbuka, viral di media sosial, semua orang, jutaan orang bisa melihat, langsung nggak ada editan, original. Bagaimana mau memanggil penyebar videonya? Ini kan kebiasaan, kayak di ITE kan, penyebarnya dipanggil. Ini kalau dipanggil apa anunya? Kesaksian langsung mata, sekasat mata, ini udah tahu lah, semua sejuta orang sedunia, jutaan orang tahu ini kekerasan yang tidak perlu terjadi di negara Indonesia yang mengandung demokrasi. Karena apa ya? Karena kekerasan itu musuh pertama demokrasi kok. Demokrasi kan dibuat awalnya kalau nanti Pak Ferry Amsari, demokrasi itu dibuatkan untuk menghilangkan kekerasan. Lah ini loh malah menonjolkan kekerasan. Malu, Indonesia itu malu. Itu ada lembaga Pak Susno, namanya The Economics Intelligence Unit. Itu membuat peringkat-peringkat. Indonesia itu paling atas. Betapa lemahnya mengelola demokrasi oleh rezim 10 tahun terakhir. Enggak tahu dari mana itu penelitiannya. Tetapi ini memalukan betul. Kalau enggak mau ada kekerasan, yo jadi kayak Saudi aja jadi kerajaan, jadi khilafah. Enggak boleh demo, enggak boleh diskusi, enggak boleh dialog. Padahal salah satu ciri demokrasi itu adalah membiarkan masyarakat turut serta entah langsung atau tidak dalam mengelola negara. Lah sekarang lo sipil diskusi dibubarkan. Lalu apa mana demokrasi di Indonesia ini? Sudahlah ganti aja. Kalau nggak berani pakai demokrasi sungguh-sungguh ya. Jadi ini tantangan bagi pemimpinan masa depan. Pak Prabowo mau meneruskan tradisi ini atau mengganti dengan yang lebih baik. Kalau Anda ingin dicintai masyarakat dan ingin dianggap legitimate. Gitu Pak Karni. Baik, tapi apa menurut Anda tujuannya apa? Dalam perspektif perpindahan kekuasaan itu kan seharusnya soft landing. Tapi ada pihak-pihak kelompok lain menurut saya, ini yang bermain di lingkaran Pak Jokowi ini. Entah siapa yang dipermalukan, entah Pak Jokowinya atau Kapolrinya. Karena kalau saya lihat respon Pak Kapolri tidak ada sama sekali, saya nggak tahu ya. Tapi secara kasat mata tidak ada responnya. Seharusnya Pak Kapolri kan malu. Ini kan kita kebobolan nih, masa anggota saya, anak buah saya nggak mampu menangani kekerasan di depan mata. Kan kira-kira seperti itulah. Respon tercepat 10 menit pertama, saya nggak lihat itu. Masa sehari setelahnya baru ditangani, ini telat, responnya lambat. Maka dari itu Pak Prabowo udah janji awal-awal itu. Ini saya hanya membaca berita ya, rakyat saya harus aman nanti. Harus baik, lebih baik daripada kemarin. Ini apakah sindiran pada kejadian atau tidak, tapi perkataan itu pernah keluar dari Pak Prabowo. Jadi ini kejadian ini saya duga, ini ada yang bermain ya di lingkaran istana, yang punya kekuatan, punya anggaran, punya pasukan, yang ingin mempermalukan keamanan di negeri ini, terutama keamanan dalam negeri, situasi politik yang ingin mereka kacaukan. Maka saya bilang ini bullshit, penimbul situasi, akan ditunggu siapa yang merespon. Responnya seperti apa, nanti akan dianalisa. Kalau orang bilang Mas Refli, toss on the water, dites dulu, responnya seperti apa. Oh responnya ternyata bingung nih Pak Said Didu mengatakan ini apa ya maksudnya ya.
salah tempat, salah sasaran, salah lokasi dan sebagainya. Justru itulah maksudnya supaya orang nggak bisa menebak apa di balik ini yang akan terjadi. Baik, sekarang saya pindah ke penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Baik, terima kasih Pak Karni, saya diundang sini, saya senang jadi bisa ikut diskusi yang sedang panas-panasnya gitu. Saya karena cuman sebagai pengamat ya dalam hal ini kan cuman lihat-lihat di YouTube dan sebagainya ini, maka sebagai polisi saya kalau melihat suatu kejadian ya gangguan Kamtipmas ini kira-kira jenisnya jenis apa gitu. Yang nomor satu itu. Kalau saya menilai secara singkat ini ya, kejadian ini ya, ini risiko daripada perkembangan medsos, perkembangan daripada teknologi yang tinggi itu, sehingga kejadian yang dalam tempo singkat seketika bisa langsung mendunia kan gitu kan. Gitu. Itu semua orang sekarang sudah tahu gitu. Dan kasus ini saya lihat ya, ini sebetulnya apa sih gitu. Maksud kita semua kan sepakat seakan-akan ya, bahwa ini pasti ada intelektual dakternya. Sudah pasti ini bukan si Kuncung itu aja yang punya ide untuk gitu. Yakin deh, pasti ada intelektual dadernya. Dan dari pengamatan saya Pak, selama jadi polisi selama 50 tahun saya, semua kasus kerusuhan di Indonesia ini Pak, kalau kasusnya gede sekali ya, kemudian terjadi suatu kerusuhan itu, yang ditangkepin hanya yang di lapangan saja. Intelektual dadernya tidak pernah diungkap. Karena memang sulit Pak. Gitu. Semua demo-demo yang terjadi itu Pak, yang sampai anarki itu pasti ada bohirnya kan. Sampai sekarang itu cuma diomongan, itu pasti ada bohirnya, ada gini. Tidak ada satupun yang ditangkap. Nah, untuk ini saya agak bingung juga tadi. Kalau ya seandainya bohir itu intelektual dadernya itu dari seorang yang formal ya, pimpinan formal ataupun dari pemerintahan gitulah, dari penguasa misalnya. Ini kan karena kan yang mau diskusi kan orang yang dianggap terlalu ekstrim mengcounter gitu ya. Jadi logikanya ini pasti yang suka dicounter pasti nggak suka itu, makanya dia harus menghentikan itu gitu. Tapi kalau itu yang terjadi, misalnya memang itu bagian daripada penguasa sekarang ini, saya bisa mengatakan alangkah bodohnya dia. Karena ini justru jadi bom ini untuk membesarkan perjuangan daripada yang lawan dia itu seketika mendunia kan gitu. Nah makanya itu saya jadi kok bisa begitu ya, kira-kira siapa gitu. Terus kemudian yang kedua, motifnya apa dia? Kok yang mau berdiskusi itu kemudian kok dibubarkan gitu kok. Apa supaya itu tidak jadi jangan sampai dia menghujat lagi pada aparat gitu kan, tuduhan yang paling mudah gitu ya. Tapi atau hanya ingin membuat rame, menunjukkan bahwa inilah kondisi daripada aparat keamanan di Indonesia, kualitasnya kayak gini, inilah kualitas keamanan di Indonesia. Itu juga bisa terjadi. Tapi kalau seandainya itu tujuannya, misi daripada ini, preman yang disuruh itu, begitu gitu, maka ya berarti ada pihak yang memang sengaja ingin membuat keruh. Gitu. Nah, kembali kalau kepada peristiwa ini Pak, kalau saya udah tebak ini nanti seandainya kasus ini ditangani oleh aparat, pasti orientasinya hanya kepada penegakan hukum pada pidana yang terjadi. Tadi saya barusan telepon Kak Dirsersa, itu yang ditangkap berapa 2 orang itu dikenakan pasal apa? Ya cuman pasal pengerusakan sama pasal ada penganiayaan dan gitu. Jadi 2 gitu. Saya tidak menyalahkan mereka karena sudut pandang mereka memang itu Pak. Dia kalau suruh nyoroti demokrasi di apa itu bukan level dia Pak. Dan itu juga bukan tugas polisi untuk mengamati demokrasi kita sekarang ini dambat ulah ini sehingga itu. Ini kasus kejadian ini adalah penghambatan demokrasi ya. Dan bukan pidana. Pidananya cuma nyuruh kemudian merusak itu tadi. Karena menghalang-halangi orang berdiskusi tidak ada hukumannya Pak. Lihat itu kan hukumannya itu kalau aparat ya paling cuma nganggap kode etik. Tapi kalau demo brutal
ya cuman dibubarkan, kan dihentikan, cuman gitu tok Pak. Tapi orang menghalangi demokrasi itu nggak bisa dituntut. Termasuk nanti kalau seandainya nanti dicari tadi intelektual dadernya siapa itu. Kalau toh ketemu pun Mbak itu ya nggak bisa dituntut juga. Gitu. Maka dari sangat kompleksitasnya ini konteks ini ya. Kalau saya sementara ini berpandangan ya, ini suatu kejahatan pasti by design. Pasti by design ya, dengan memanfaatkan itu tadi kondisi yang di Indonesia ini. Kita sudah tahu lah kalau preman itu ya khusus itu tuh, dia yang alasannya kan kita nyari makan. Nggak bisa disalahkan gitu kan. Nah, itulah dia pakai orang-orang yang seperti itu sehingga kalau di lapangan itu mesti nggak akan bisa kita lacak. Nah kemudian kalau kita mengharapkan polisi Pak untuk siapa intelektual daruarnya, dia pasti akan, kalau pembuktian polisi kan cuma dari pidananya kan, kita pasti cari, oh ya siapa yang nyuruh, harus ada buktinya, kapan dia nyuruhnya bagaimana dan sebagainya itu. Dan itu tidak akan mungkin seandainya polisi itu tahu datanya, itu pasti tidak akan bisa dapat itu data itu kan. Dari pengalaman yang dulu kan kita selama ini tidak pernah terjadi. Jadi kalau saya melihat ini Bang Kani ya, jadi ini saya salut dengan yang menciptakan kegaduhan ini. Hanya kemudian tugas kita adalah sekarang melacak dengan tanpa harus larut di dalam kegaduhan yang diciptakan oleh si proksi itulah. Kira-kira yang ingin membuat kita tuh bertengkar antara kita gitu. Saya yakin ya Pak Kapolri juga tidak akan mungkin. Dia dipesankan Pak tolong ini dibubarkan ini sehingga beliau tuh nyuruh orang lagi itu. Kayaknya kok itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Tapi mungkin juga terjadi ya penyuruh itu tadi nyewa orang bawaan gitu langsung pokoknya kamu targetnya begini kerjakan gitu. Udah itu bisa terjadi malah. Kan kita nggak bisa ngejar kepada tanggung jawab daripada polisi kan gitu. Cuman kasus ini apapun yang terjadi ini sudah mencoreng nama polisi Pak. Nah, kewajiban daripada polisi lah maka dia Pak Kapolri mudah-mudahan dia tidak hanya fokus kepada anggotanya itu ya. Untuk apakah dia memang betul-betul terlibat apa tidak. Tetapi harus betul-betul digali kembali ini motifnya itu apa sih yang terjadi gitu ya. Tetapi untuk membuktikan kepada publik bahwa polisi itu bertindak ya pasti dia akan nanti mesti propam akan meriksa semua itu Pak. Yang tadi yang bisik-bisik yang rangkulan-rangkulan itu wajib diperiksa oleh propam karena itu melanggar kode etik apa tidak gitu ya. Itu kemudian untuk pidananya juga diperiksa lagi apakah ini profesional apa tidak gitu. Tetapi PR yang besar bagi polisi sekarang menurut saya sih bagaimana kita mengcounter orang yang mau menyudutkan institusi Polri ini dengan cara yang betul-betul jangan cuma diem aja itu biarin aja lah gitu. Jadi saya kira hanya itu Pak Kari pandangan saya yang cuma melihat kejadian itu dan kemudian dari pengalaman saya selama ini memang kalau kejadian kerusuhan yang mendunia kasusnya khususnya terkait dengan masalah demokrasi ini kayaknya udah pasti ada yang berkepentingan dan ada yang nyuruh dan udah pasti adu domba itu pasti itu latar belakangnya kayak gitu. Ada kemungkinan nggak bahwa ini pengalian isu? Mungkin isu bubu apa? Kalau seperti dulu kan ya sering kayak gitu ya Pak ya. Kalau isu ini supaya tidak ini dia ciptakan isu ini lagi. Tapi kenapa kalau menciptakan isu kemudian polisi yang dijadikan korban kan seakan-akan kan kayak gitu. Saya nggak ngerti kalau masalah itu bahwa itu pengalian isu apa tidak gitu. Tetapi yang saya pasti menuduh ini pasti ada orang ketiga, pihak ketiga, entah itu pihak ketiga dalam negeri atau asing yang justru mengadu domba seperti kita. Di 30S jelas itu katanya kita adu domba dulu. Kan gitu. Baik. Terima kasih. Pemirsa, kebebasan berbicara itu adalah hak asasi manusia dan fondasi dari demokrasi. Jadi setiap pengekangan terhadap kebebasan berbicara itu adalah pengekangan pula terhadap demokrasi. Deahkan aktivis Norwegia. Kita lihat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ingin dengar dari saksi mata atau yang hadir sebagai peserta diskusi diaspora yang dibubarkan preman tersebut, yaitu Refli Harun. Makasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang seorang aktris terkenal ya, Marissa Haque hari ini. Mungkin udah mendengar semua. Saya kira beliau termasuk orang yang perlu juga kita mention. Bang Karni, terima kasih ya. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Fakta dan sedikit analisis. Nah, soal fakta ini saya mendapatkan kronologis dari Ketua Umum FTA, Forum Tanah Air, yaitu Tata Cassandra dan juga Doni sebagai ketua hariannya. Saya bacakan sedikit dan kemudian nanti akan saya tambahkan dengan apa yang saya saksikan sendiri. Dia menulis begini, kronologis tindakan anarkis dan persekusi dari kelompok tidak dikenal terhadap acara silaturahim kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air. Dia mulai dari tanggal 27 September 2024 pukul 22.05. Panitia acara sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen hotel terkait persiapan acara di Magzi Ballroom Grand Kemang Hotel. Kemudian pihak manajemen hotel menginformasikan bahwa telah berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan setempat. Jadi siapa bilang mereka nggak tahu. Kemudian pihak aparat keamanan melalui manajemen hotel meminta jaminan dari panitia acara bahwa acara tersebut tidak akan terjadi kericuhan dan tidak mengganggu tamu hotel yang lain. Kemudian panitia pun menjamin bahwa tidak akan ada kericuhan dan tidak akan mengganggu tamu hotel lain karena acara tersebut adalah forum diskusi akademisi dan intelektual. Itu malamnya. Kemudian tanggal 28 September hari H 2024 sekitar pukul 07.00 pihak keamanan hotel menginformasikan kepada panitia menunjukkan surat pemberitahuan akan ada aksi dari pihak lain dan menunjukkan sprint kepolisian. Kemudian panitia melanjutkan persiapan acara di Magzi Ballroom sarapan dan briefing. Sekitar pukul 08.00 sampai 08.30, panitia mendapatkan informasi bahwa di luar hotel sudah ada aksi demonstrasi dari pihak yang tidak dikenal. Kemudian panitia melanjutkan persiapan acara di Magzi Ballroom Hotel sesuai dengan arahan dari pihak keamanan hotel. Sekitar pukul 08.30 sampai 09.00, pihak manajemen hotel mempertemukan panitia acara dengan pihak kepolisian. Dalam pertemuan ketiga pihak, manajemen hotel menginginkan acara tersebut untuk dibatalkan. Sudah pagi-pagi. Namun aparat kepolisian mempersilahkan untuk melanjutkan acara dan memberikan jaminan kepada panitia bahwa acara akan berlangsung dengan aman dan menjamin demonstran tidak akan masuk untuk mengganggu acara. This is the questionable. Ini pertanyaan yang menarik ini nanti kita jawab. Kemudian aparat kepolisian meminta panitia dan peserta acara silaturahim kebangsaan tidak keluar area hotel dan menemui masa aksi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Pukul 09.00, 10.30, tamu sudah mulai berdatangan dan memasuki Magzi Ballroom Hotel. Acara di ruangan diisi dengan ramah tamah, coffee break, pengambilan gambar dan video tokoh, termasuk saya dan saya Didu. Bersamaan dengan itu, manajemen hotel, aparat kepolisian dan panitia beberapa kali berkoordinasi terkait kondisi keamanan sekitar. Sekitar pukul 10.30 menjelang acara dimulai, terjadi penyerangan secara brutal dan anarkis di dalam Magzi Ballroom Hotel yang sama-sama kita saksikan videonya. Tindakan premanisme tersebut merusak properti hotel, panitia, media, dan tamu undangan. Para preman juga mengintimidasi panitia dan tamu undangan dengan berteriak,
memaki, mengancam, melempar, menendang, dan memukulkan properti ke meja para tamu. Tidak langsung ke badan ya. Di luar ruangan acara, panitia mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan dari pihak preman, terutama kepada petugas keamanan hotel. Kejadian tersebut terjadi tidak beberapa lama setelah pertemuan terakhir dengan pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian menjamin bahwa para demonstran tidak akan masuk ke hotel untuk mengacaukan acara. Sekitar pukul 10.45, setelah kejadian penyerangan tersebut, acara di dalam ruangan yang semula forum diskusi akademisi dan intelektual diubah menjadi konferensi pers untuk merespons tindakan premanisme yang baru saja dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal. Sekitar pukul 11.00, panitia berusaha untuk melanjutkan acara diskusi, namun karena kondisi di luar semakin tidak kondusif, panitia memutuskan untuk tidak melanjutkan acara. Setelah bernegosiasi dengan pihak manajemen hotel dan pihak kepolisian, akhirnya panitia memutuskan untuk mempercepat makan siang dan foto bersama. Pada kondisi tersebut, suasana di dalam ruangan sudah tidak nyaman dikarenakan pendingin ruangan sudah tidak berfungsi dengan baik dan wifi sudah dimatikan. Sekitar pukul 12.00 panitia menutup acara dan tamu meninggalkan ruangan. Itu kronologis yang dibuat oleh Tata Cassandra, Ketua Forum Tanah Air. Jadi Bang Karni, saya datang ke sana pukul 9 pagi dan pukul 9 pagi itu sudah ada demonstrasi. Tidak banyak orangnya, yang di mobil komando cuma 1 orang, ya yang di sekitarnya paling cuma 20 orang gak nyampe. Jadi maksudnya kalau mau dihandle mudah sekali. Orang ribuan yang demo saja bisa dihandle. Nah, kemudian intinya adalah ya mereka mengatakan kita pengkhianat bangsa. Jadi bahasanya 2, pengkhianat bangsa dan memecah belah persatuan. Itu bahasa yang mereka keluarkan. Ada spanduk mengenai Profesor Din Samsudin, ada soal Refli Harun juga. Kemudian ada Daeng Saididu, Puang Saididu. Dan saya tidak melihat hal-hal spanduk-spanduk lainnya. Nah, panitia mengatakan juga sejak malam ada yang bertanya, Gatot Nurmantio datang apa enggak? Gitu. Dan sudah dikatakan tidak datang. Jadi kalau kita lihat kejadian, sebenarnya mudah sekali untuk mengantisipasi kejadian ini tidak terjadi. Ya. Eskalasi itu enggak terlalu tinggi. Orang cuma 20 orang. Tiba-tiba konferensi pers polisi mengatakan ketika mereka melakukan pengamanan di depan, masa demo di depan, lalu tiba-tiba ada orang yang merangsek dari belakang. Kan agak aneh. Maksudnya kok profesionalismenya rendah sekali nih Pak Susno. Masa kalau ada yang seperti itu bukannya di clearance tuh. Yang namanya area sekitar hotel tersebut baik depan maupun belakang. Apalagi di depan cuma 20 orang sehingga pengamanan pun tidak perlu ekstra ketat. Ya kan? Karena itu pikiran saya ini sudah mulai opini ya. Sepertinya memang sengaja dipersilakan masuk untuk merusak. Jadi kalau misalnya dunia film itu harus ada happening artnya. Harus ada sebuah kejadian yang diliput. Yang akan pecah. Nah, tujuannya apa? Oke, saya menganalisis begini ya. Ini analisis, tetapi kan bisa kita pertanggungjawabkan juga analisisnya. Begini, teori pertama, teori balas dendam. Paling gampang kan? Tapi pertanyaan saya, siapa yang mau membalas kepada siapa? Jadi forum itu dihadiri tokoh-tokoh yang memang selama ini vokal terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi kalau cuma vokal saja, ini ILC setiap saat mengkritik pemerintahan Jokowi, nggak ada orang yang mau membubarkan, kan begitu. Forum-forum diskusi lainnya, di podcast, di YouTube dan lain semuanya juga begitu. Karena itu tentu ada maksudnya. Nah, maksudnya itu nanti pelan-pelan kita akan buka. Karena itu menurut saya teori dendam rasanya nggak tepat. Karena objeknya itu nggak bisa head to head. Kalau dendam kan satu-satu misalnya, si X dengan si X. Karena yang datang tuh random sekali. Memang rata-rata aktivis yang kritis, tapi emak-emak, ibu-ibu juga ada. Ada puluhan orang yang datang di sana. Jadi random sekali kalau seandainya itu teorinya teori balas dendam. Nah, teori kedua begini,
yang barangkali juga bisa kita rasionalisasi adalah ini ada pergantian kepemimpinan yang akan disertai dengan tentu saja penunjukan kabinet dan pembantu-pembantu setingkat menteri. Kalau kita bicara mengenai yang berkepentingan siapa, yang kemudian mau dibidik siapa, maka pertama pastikan dulu bahwa kejadian itu harus bisa terekspos dengan baik. Dan itu menjadi hal yang sangat penting sehingga yang dibidik itu akan dianggap kecolongan, tidak berhasil, dan lain sebagainya. Sehingga nanti pikirannya adalah ini tidak qualified lagi untuk menjadi pejabat publik. Let's say kalau kita mau mengatakan Kapolri, ini mohon maaf Pak Susno ya. Kapolri ini kan masih lama masa jabatannya. Kelahiran tahun 69, usianya baru 55 tahun. Pensiun 3 tahun lagi. Lama sekali. Mau diapakan misalnya masa pemerintahan Prabowo ini? Tetap mau dijadikan Kapolri atau mau dijadikan menteri yang lain atau mau jadi duta besar? Yang jelas tidak mungkin dia tetap bintang 4 aktif tanpa jabatan. Seperti Pak Tito Karnavian belum pensiun dipensiunkan jadi menteri dalam negeri. Nah ini juga membawa spekulasi apakah kemudian ada internal konflik di antara kepolisian agar ada orang yang kemudian didiskreditkan sebagai orang yang tidak mampu menjamin keamanan. Barangkali mereka berharap orang seperti kita-kita ini mengutuk Kapolri barangkali ya. Ya, copot Kapolri ya, dan lain sebagainya karena tidak mampu menjamin keamanan. Tapi ternyata Puang Saedidu terlalu asik dengan Pantai Indah Kapuk II. Sehingga dia tidak mengeluarkan statement seperti itu. Dan unfortunately kalau seandainya tujuannya begitu, gak ada orang yang mengutuk Kapolri waktu press conference itu ya. Gak ada. Daeng Saedidu tetap dengan oligarkinya. Saya tetap dengan kebebasan demokrasinya. Gak ada orang yang maki-maki Listio Sigit. Jadi kalau seandainya tujuannya ke sana gagal. Apalagi eskalasi berikutnya juga gak mengarah ke sana. Tidak mengarah ke Kapolri. Kalaupun disebut polisi, ya polisi umum saja, polisi pokoknya. Tapi kemudian tidak mengarah bahwa ini ada mastermind yang ingin menyudutkan Jenderal Listio Sigit Prabowo. Enggak terlihat, gagal kelihatan misinya. Itu teori kedua ya, teori konflik internal elit. Nah teori ketiga yang menurut saya yang juga bisa dipertanggungjawabkan adalah teori pengalihan isu. Kalau teori pengalihan isu ini kita bisa lihatnya secara post factum. Setelah kejadian itu bagaimana isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang berkembang. Sebelum kejadian, hal yang paling luar biasa di Republik Indonesia ini adalah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka. Dan kritik kepada Gibran, Fufu Fafa terutama, itu sampai pada sebuah kesimpulan agar dia tidak dilantik. Banyak sekali tokoh-tokoh yang menyuarakan itu. Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Rakabuming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik enggak dia? Enggak dilantik. Ya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya. Atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya.
Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah, itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak, saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan. Karena melakukan kebohongan publik seandainya parameternya pendapat Roy Suryo yang mengatakan 99,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Termasuk Form Spring yang lebih cabul dibandingkan Fufu Fafa. Maka saya melihat bahwa bisa jadi ini mengalihkan isu karena sekarang ada crucial time antara tanggal 1 Oktober atau 2 Oktober atau 3 Oktober besok sampai ke tanggal 20 Oktober. Kalau seandainya kemudian ada eskalasi yang menginginkan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik karena sudah melakukan perbuatan tercela, sangat mungkin. Dan itu bisa arahnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru. Misalnya nanti masyarakat meminta, tokoh meminta agar dia tidak dilantik karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Kok undang-undang? Tidak konstitusi. Konstitusi itu kalau sudah dilantik. Kalau sudah dilantik, maka dia adalah vice president. Dan kalau mau diberhentikan, kita bicara tentang pemakzulan atau impeachment. Pasal 7. Tetapi kalau dia belum dilantik, kita masih bermain di ranah Undang-Undang 7 2017, di mana akhir dari presidential election itu adalah dilantiknya atau diambil sumpahnya presiden dan wakil presiden. Jadi sesungguhnya proses berpemilunya belum selesai. Karena belum ada proses pelantikan atau pengambilan sumpah sebagai etape terakhir dari proses berpilpres. Nah, ini saya kira teori yang masuk akal juga untuk kita garis bawahi. Secara post factum saya melihat memang setelah kejadian itu agak surut pemberitaan tentang Fufu Fafa. Termasuk juga oleh para YouTuber yang agak ganas membuat video konten tentang Fufu Fafa ini. Karena mereka terkonsentrasi kemudian untuk menggali mengenai keributan yang terjadi di Kemang tersebut. Selama 2-3 hari ini. Jadi 28, 29, 30, 1, 2 itu masih. Pengalian isunya terjadi masih. Fufu Fafa enggak muncul. Muncul di acara Faisal Asgab kemarin enggak. Semua adili Jokowi. Fufu Fafa hilang. Kecuali Dr. Tifa yang meres itu. Karena itu menurut saya agak berhasil. Tapi unfortunately kayaknya berhasilnya 4 hari saja. Karena besok akan rame lagi Fufu Fafa. Mudah-mudahan begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok akan muncul lagi Fufu Fafa. Tidak, karena akan digilas oleh Presiden Iran yang memerintahkan bom Israel. Jangan-jangan ini pengalian isu juga, jangan-jangan. Jangan-jangan ada utusan preman ke Iran sekali-kali. Baik. Sekarang giliran Komjen Pol Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karni dan seluruhnya. Saya sangat amat tertarik dengan masalah ini. Kenapa? Ini sampai ke Iran. Begitu saya buka YouTube, wah, kejadian Kemang. Heboh. Tapi kemarin saya masih di Dubai, tertutup dengan rudal Iran ke Israel. Kok bertepatan jenderal ke sana, Israel kena rudal? Dia sudah tahu saya sudah pulang, baru dikirim. Jadi begini, ini sangat menarik ya. Mengapa menarik? Saya tertarik dengan teorinya adikku tadi, Adinda Rifli ya. Kasus ini, perkara ini ditinjau dari kejadiannya kecil. Pengamanan tingkat polsek kecil. Tetapi dampaknya, isunya bisa mendunia. Mengapa? Karena yang disinggung itu
atau yang dihianati itu adalah demokrasi yang sudah kita tegakkan selama 26 tahun. Reformasi kita 26 tahun, jarang sekali kita dengar dan hampir tidak terdengar pembubaran diskusi. Nah, tahu-tahu ada pembubaran diskusi. Ini aneh gitu kan. Dan diskusi itu sudah diketahui oleh pemerintah, oleh aparat keamanan di tempat yang jelas dan ada pengamanannya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa polisi, Polri yang sudah menjamin keamanannya kok bobol gitu kan, tidak terjamin. Yang kedua, kita juga bisa, ini untuk pelajaran terbaik untuk aparat Polri, tempat saya dibesarkan. Masa kalah sama preman? Walaupun itu level polsek, itu berarti negara kalah. Maknanya begitu. Ini koreksi yang terbesar. Yang lebih daripada itu adalah ini kita akan melihat bagaimana masyarakat demokrasi, masyarakat sipil, pencinta demokrasi, pengawal demokrasi berlawanan dengan preman. Akan kalahkah? Kemudian timbul pertanyaan, siapa di balik itu? Kalau premannya enggak masalah itu. Tetapi pertanyaan yang paling besar, siapa di balik itu? Pertanyaan yang berikut, ini untuk Pak Listio ya, Pak Kapolri kita. Mampukah Polri mengungkap siapa di balik itu dan apa tujuan daripada ini? Kalau soal pidananya enggak terlalu berat-berat lah. Level polsek aja gampang ini. Pidana pengerusakan. Ya pengerusakan pasalnya jelas gitu. Kalaupun ada penganiayaan ya polsek bisa. Tetapi yang lebih besar dari itu yang oleh intelijen Mabes Polri dan bila perlu BIN kita harus ungkap siapa di balik itu. Apa tujuannya? Apakah 3 teori yang disampaikan oleh Bang Repli tadi benar apa tidak? Yang mana salah satu di antaranya? Apakah teori balas dendam? Apakah teori persaingan di antara elit aparat untuk menempati suatu posisi karena yang menjabat dianggap tidak layak? Apakah teori yang ini adalah pengalihan isu? Kuku papa kepada isu ini. Dan katanya Bang Karni ini mungkin berumur hanya 4 hari. Ya kita lihat. Mudah-mudahan kalau memang pengalihan isu yang dikaitkan dengan Undang-Undang nomor apa tadi? Tentang 2007, nomor 2017, ini besar sekali tujuannya. Besar sekali. Tinggal tergantung tujuannya besar, mulia, atau besar jahat gitu kan. Nah ini tergantung yang menilai. Ini saya kira tugas berat dan PR bagi Polri. Kenapa PR bagi Polri? Karena kejadiannya yang ngamankan Polri. Masyarakat akan bertanya kalau ini kenapa harus diungkap? Apakah demokrasi di Indonesia ini sudah nggak ada? Orang berdiskusi demokrasi saja nggak boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti ELC juga nggak boleh juga. Karena kita di sini bertukar pikiran loh. Pikiran saya ILC itu sudah nggak boleh bener. Nah, bisa jadi. Udah nggak boleh, ini kan berubah sudah platformnya. Nah, sebabnya akan ke sana. Itu yang kita sedihkan. Mudah-mudahan itu adalah sasaran antara demokrasi di negara kita tetap berjalan, kita bebas berbicara. Dan kenapa bebas berbicara? Soalnya kalau nggak ada Bang Said Didu sama Bang Repli dan lain-lain, kita nggak ada DPR lain lagi yang berani gitu kan. Jangan-jangan tapi nanti ujungnya abang berdua ini sama yang lain berkoalisi juga nih, susah juga kita. Kan ada plus ya sekarang kan, plus. Nah ini kalau 2 ini masuk plus, lah nggak ada parlemennya lagi yang di luar. Jadi ini kenapa harus diungkap? Satu, ungkaplah apakah ini dikendalikan orang, siapa pengendalinya, apa tujuannya. Kemudian sehingga demokrasi di negara kita ini tetap jalan. Dan ngungkapnya saya hakul yakin tidak terlalu sulit bagi Polri. Jangankan ngungkap siapa di belakang itu,
Wong teroris saja nggak jelas namanya, nggak jelas BIN-nya aja bisa ketemu kok. Apalagi ini. Ya ini jangan sampai nanti Bang Saididu nge-tweet lagi. Saya lihat tweetnya hari ini, tweetnya Bang Saididu pun berubah, tidak kuku papa lagi. Nah, jangan ke depan dia berubah lagi. Nah, ini kita harapkan ini betul-betul terungkap dan ELC merupakan pelopornya. Tepuk tangan untuk ELC. Terima kasih. Bang Karni ada informasi 1 menit ya. Ya, Jadi kawan-kawan semua, setelah kejadian itu kan beredar nama-nama penyerang. Kira-kira 10 orang lah yang masuk. Dan ada yang sangat percaya diri yang tidak pakai masker, yang rambutnya dikuncir gitu ya. Kuncit atau kuncir gitu ya. Nah rupanya tiba-tiba keluar video yang memperlihatkan bahwa yang bersangkutan ini pakai pakaian batik rapi, hadir di dalam acara sebuah partai politik. Jadi biar tidak ada tuduhan langsung, sebuah partai politik. Warnanya di langit yang merah. Bukan. Nah, jadi dia hadir di situ dan menggunakan pakaian yang resmi, batik. Jadi bukan pengaman misalnya. Kan orang bertanya-tanya kemudian, kok bisa ya penyerang ini hadir di acara tersebut, lalu kita bisa menskenariokan kan, baru terjadi pergantian kekuasaan di tempat itu, kemudian dilibatkan juga ada istana yang terlibat dan lain sebagainya. Nah karena ini kan bisa dianggap tuduhan, maka saya tidak menyebutkan partainya apa, tetapi kalau penasaran ya nanti videonya kan ada, sudah beredar kemana-mana. Itu tambahannya sedikit. baik. Walaupun bisa juga dia hadir di situ tidak ada hubungan dengan aksi ke Kemang ini. Baik, sekarang yang terakhir saya minta dari Ferry Amsari. Terima kasih Pak Dato Karni, para senior, pemirsa ya, YouTube ILC yang menunggu-nunggu pesan demokrasi mingguan di forum ini. Dan mudah-mudahan forum ini tidak ikut dibubarkan oleh kekuatan preman apapun. Mudah-mudahan boleh siaran TV lagi gitu. Mudah-mudahan boleh siaran TV. Bukti demokrasi wujud, ILC masuk ruang TV lagi. Sesimpel itu. Saya merasa tema hari ini menarik kalau ditinjau dari pengalaman personal saya dengan salah satu korban, Bang Refli Harun. Saya Pak Dato Karni kenal Bang Refli ini 20 tahun lebih. Dan saya diajarkan sebagai guru, adik, ya, teman dalam berdiskusi. Saya diajarkan Bang Refli tidak sungkan untuk berbeda pendapat. Satu hal penting yang saya pelajari dari angkatan dia kepada kami yang junior-junior di dalam kajian hukum tata negara adalah berani mengungkapkan perbedaan dalam berpendapat. Dan itu memperkaya keilmuan, suasana demokrasi, persaudaraan dan lain-lain. Dan kalau kita pelajari dari aspek kesejarahan kita, tapi sebelum itu kesejarahan saya jadi agak tertawa juga dalam hati sekaligus miris. Dalam 20 tahun lebih berkenalan dengan Bang Refli itu, hanya 2 kali dia menjadi korban. Satu karena pernyataannya mengatakan Mahkamah Konstitusi korup, dan satu kali lagi kali ini gitu ya. Kayaknya tidak terhindar dia hidupnya dari menjadi korban demokrasi. Tapi catatan kita kalau dalam aspek kesejarahan, para founding father and mothers kita memperjuangkan hak berpendapat itu jauh hari karena pengalaman pahit luar biasa dalam penjajahan. Agus Salim sampai mundur dari Volksrat karena tidak bisa menyampaikan perbedaan pendapat yang luar biasa. Bagi saya oleh karena itu, orang yang mengganggu perbedaan pendapat itulah pengkhianat bangsa.
bukan orang yang memperjuangkan berbeda pendapat. Jadi aneh juga orang yang menghancurkan hak berpendapat, menuduh orang yang berpendapat sebagai pengkhianat bangsa. Padahal mereka lah yang sedang mengkhianati ibu dan bapak bangsa kita. Jadi aneh juga, unik juga peristiwa ini. Saya melihat kalau dari segi konstitusi, perdebatan ini sudah selesai. Bahwa pasal 28 Undang-Undang Dasar menjamin hak untuk berpendapat, dan jaminan itu disebutkan dalam bahkan pasal pembatasan hak. Bahwa untuk memperjuangkan hak memang bisa dibatasi. Ya. Pembatasannya melalui undang-undang. Dan di dalam undang-undang kemerdekaan berpendapat di depan umum, Undang-Undang 998, tidak sama sekali ada soal izin. Yang disebutkan di pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang 9 adalah pemberitahuan kepada Polri. Kenapa diberitahukan? Karena kembali kepada tugas kepolisian di pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Kami mau kumpul nih, mau menjalankan tugas dan hak konstitusional kami, mau berpendapat. Maka dia melindungi, datang melindungi mereka. Tidak sebaliknya, orang yang membubarkan berpendapat dilindungi. Tapi pastikan hak berpendapat masyarakat dilindungi. Nah, problem terbesar dari peristiwa ini adalah apakah ini di muka umum? Apa yang disebut di muka umum di dalam Undang-Undang 9 adalah tempat yang bisa didatangi oleh masyarakat umum kapan saja. Ini hotel, acara yang diundang orang-orang tertentu, tidak ada dalam konteks ini berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Nomor 9, orang bisa membubarkan acara ini. Ini hak gitu ya. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa orang-orang ini yang telah mengkhianati harapan ibu bapak bangsa kita, yang dulu perjuangan untuk bisa berbeda pendapat dengan penjajah ini diperjuangkan mati-matian. Jangankan berpendapat di zaman Belanda itu, ibu bapak bangsa kita itu bahkan terlarang berpakaian sebentuk dengan para penjajah. Saya tidak boleh pakai jas nih kalau di konsep itu. Karena menurut penjajah tidak pantas bangsa sekelas monyet, bahasanya persis, untuk berpakaian ala Eropa. Itu sebabnya bapak bangsa kita menentang di atasnya jas, di bawahnya sarung. Itu bagian berpendapat. Apa yang Anda ombongkan kepada bangsa kami ubah. Pakaian Anda kami pakai, tapi ciri khas kami tak pernah kami tinggalkan. Itu cara memalukan bagi orang-orang yang ingin melarang perbedaan pendapat. Dan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak korban bertiga ini? Oh, berdua, nggak mau bang? Oh, enggak. Saksi kok, saksi. Apa yang telah dilakukan bagian daripada menyatakan silahkan Anda coba-coba melarang hak kami, tapi kami akan tetap mempergunakan hak konstitusional ini dalam memperjuangkan pandangan masyarakat. Bagi saya, bapak-bapak yang menjadi korban sangat-sangat keren. Tidak melakukan tindakan balasan, yang bagi saya juga luar biasa. Biasanya akan terpancing dengan upaya-upaya tertentu untuk membalaskan sesuatu. Nah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran penting untuk mencari orang-orang ini. Saya ingin ke bagian paling penting di peristiwa ini. Apakah mungkin dari berbagai teori yang disampaikan Bang Refli itu terjadi? Bagi saya mungkin. Semuanya bisa berkelindan di tahun politik dan menjelang transisi kekuasaan yang sangat penting. Saya sepakat dengan Bang Karni, sangat mungkin
ini tidak berkaitan dengan Kapolri. Tetapi siapakah yang paling bertanggung jawab? Mari kita bidah satu-satu. Sesuai dengan pasal 30, karena ini tugas Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam hal keamanan yang seperti ini, dua yang punya kewajiban penting sebagai komando. Satu, Kapolri. Kedua, komandonya Kapolri, yaitu Presiden Republik Indonesia. Apakah dua ini terlibat langsung? Saya pikir juga tidak, ya. Tetapi apakah punya kewajiban? Saya pikir harus punya kewajiban konstitusional untuk memastikan siapa orang-orang ini, siapa dalangnya, dan bagaimana mereka nanti dihukum. Karena upaya untuk melihat ini tanggung jawab Kapolri akan menjadi bias kalau kemudian Kapolri tidak bisa menangkap orang-orang ini dan siapa intelektual dader yang disebutkan tadi. Tadi sudah diketahui ini bukan kepentingan kepolisian, ini ada orang yang mengacaukan, ada intelektual dadernya. Pertanyaan besarnya, polisi menangkapnya atau tidak? Karena itu tugas konstitusionalnya memastikan perlindungan terhadap masyarakat dan memastikan hak masyarakat untuk berbeda pendapat, menyampaikan pendapatnya bisa diwujudkan dengan rasa aman. Rasa aman ini yang paling penting yang dilindungi. Jika kemudian ini tidak terjadi, saya yakin seluruh tunjuk akan mempertanyakan ini dan politisi akan memanfaatkan ini sebagai upaya mengganti posisi Kapolri. Karena ada alasan untuk menggoyang posisi ini. Oleh karena itu harus ada tanggung jawab dari pimpinan tertinggi untuk memastikan ini bisa diungkap. Karena kita sudah capek ya, kalau masyarakat yang kemudian bersuara, ada yang membubarkan, tidak ada upaya hukumnya. Beliau Pak Arianto tadi sudah menyampaikan bahwa ini kerap terjadi. Problematikanya kalau kemudian ada upaya-upaya tertentu yang dilakukan masyarakat, upaya pembubarannya cepat betul oleh pihak kepolisian. Tiba-tiba masyarakat mau masuk gedung wakilnya sendiri, lalu langsung kemudian terjadi tindakan-tindakan keras ya, dari pihak keamanan untuk memastikan keamanan gedung wakil rakyat. Tapi begitu ada orang masuk ke ruangan partisipasi masyarakat untuk berpendapat, tak ada satupun peristiwa. Malah terkesan harmonis, ini yang menyakitkan. Jangan salahkan publik berasumsi apa yang ada di video itu seolah-olah polisi sedang membackingi sesuatu. Jangan salahkan karena video itu bicara. Oleh karena itu lakukanlah sesuatu terhadap pelaku ini. Dan yang paling menarik tentu saja teori yang ganas dari Bang Refli tadi, keren cadas itu. Soal ini adalah upaya untuk menutupi berbagai peristiwa politik yang terjadi. Ini peristiwa, asumsi dan segala macam yang sulit dihindari bahwa beberapa hari belakangan setelah kejadian hari Sabtu itu tidak ada lagi diskusi yang betul-betul ganas soal Fufu Fafa. Saya tidak tahu kenapa. Bisa kita lihat dari tren di X, ya, apa yang ada di Instagram itu tidak muncul. Padahal ketika didiskusikan di ILC itu ganas sekali sebarannya. Berulang-ulang orang menceritakan perdebatan di sini. Tapi begitu muncul satu peristiwa ini, tiba-tiba hampir dikatakan lenyap di ruang-ruang publik. Bahkan YouTube Karen Cadas pun mulai berpindah isu. Setelah dia menyerang X-nya Pak Said Didu, kita baru sadar juga YouTube Karen Cadas sudah berpindah topik juga. Mungkin besok pagi baru Fufu Fafa lagi. Jadi ini penting juga bagi kita melihat, membangun kesadaran publik. Kadang-kadang upaya berjuang, berpendapat di tempat yang sangat penting dihalangi untuk
upaya menutupi pendapat di tempat lain. Jadi mari kita semua berpendapat, pastikan pendapat kita itu tersuarakan semua di ruang-ruang sangat penting. ILC kalau bisa minggu depan kembali ke isu Fufu Fafa. Problematikanya adalah kita memperjuangkan ILC kembali ke televisi agar pencerdasan ke publik yang meluas. Kalau ILC angkat Fufu Fafa lagi, bisa-bisa ditunda ke TV. Ini problematika. Tapi ini konsekuensi yang harus dipilih oleh ILC dan Bang Karni, bahwa apapun dalam upaya mencerdaskan publik akan menerima tantangannya, dan saya yakin ILC sudah siap dari dulu untuk memperjuangkan hal seperti ini. Tidak pun di televisi, ILC makin kuat bergema. Hanya saja mungkin penderitaannya jadi lebih panjang gitu ya. Nah, ini kesadaran bersama bagi kita, mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini Pak Ariantos. Tadi harus tersampaikan ke Pak Kapolri bahwa ini ada tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab perlindungan HAM yang sangat penting. Jangan kemudian kejam ke masyarakat, itu kesan yang ditimbulkan oleh publik. Lalu kemudian untuk preman-preman menjadi lunak. Kita tidak ingin kepolisian kita yang bertugas untuk mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat dikesankan untuk melindungi preman. Kita tidak mau. Polisi adalah sahabat kita, dibayar oleh pajak kita. Kita juga tidak suka upaya-upaya politisi yang kemudian mengabaikan kesejahteraan kepolisian. Padahal itu kunci penting dalam perlindungan konstitusional. Kita juga tidak suka bahwa polisi dimanfaatkan oleh rekan-rekan politik untuk kepentingan-kepentingan politik. Yang kami suka, polisi harus tetap bersama masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat, terutama hak berdemokrasi dan hak berpendapat, baik di muka umum maupun tidak di muka umum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, adalah paradok. Seorang diktator pun untuk naik tangga kekuasaan, dia melewati kebebasan berbicara. Tapi sesaat setelah dia naik ke tangga kekuasaan, dia akan mengekang kebebasan berbicara orang lain. Kecuali kebebasan berbicara dirinya sendiri. Herbert Hoover, Presiden Amerika ke-31. Dan kita berdoa semoga apa yang dikatakan Herbert itu tidak terjadi di negeri kita ini. Pemirsa, kami diskusikan, Anda yang menyimpulkan. Kita ketemu, ILC akan datang.